warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat beriman, kembali lagi dengan saya Ahmad Saiful Rizal. Saya akan menanalisis dan mengevaluasi makna Al-Quran Surah Luqman surah ke-31 ayat ke-13 sampai 14. Saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la dzulmun 'adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amamaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku lah engkau kembali." Al-Quran Surah Luqman. Kemudian saya akan membacakan sebuah hadis yang berkaitan dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati wa qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka wa qala ibnu subru mata wa Yahya ibn Ayyuba haddatsana Abu Zu'ati mislah. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kepada siapa?" Beliau menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kepada siapa lagi?" Dia menjawab, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Dia menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis nomor 5514. Kemudian kita masuk kepada penjelasan asbabun nuzul Al-Quran Surah Luqman. Surah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dinamakan surat Al-Luqman karena di dalam surah ini mengandung berbagai wasiat dan nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Dan sosok Luqman ini sampai sekarang adalah seorang tokoh yang masih diperselisihkan oleh ulama identitasnya. Kemudian makna Al-Quran Surah Luqman, yaitu kita sebagai manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Dan makna hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang ibu, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu untuk berbuat baik kepada ibunya sebanyak 3 kali. Kemudian baru ayahnya. Pesan yang terkandung dalam surah ini yaitu perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Manfaat dari kewajiban beribadah dan bersekutu pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah. 2. Mendapat ketenangan dan kenyamanan di hati. Hidup jadi berkah, selalu mendapat perlindungan, mendapatkan amal dan hidup jadi lebih bermakna. Manfaat hadis yang kita amalkan yaitu kita lebih patuh kepada kedua orang tua kita lebih sayang dan cinta kepada kedua orang tua kita. Kaitan antara beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu perintah menyembah Allah dan larangan menyekutukannya dengan satu apapun. Kewajiban berbuat ihsan kepada orang tua atas segala jasa mereka. Kemuliaan seorang ibu dibandingkan dengan ayah, dan kasih sayangnya tercurah sejak kita dalam kandungan.
berbuat baik kepada manusia dalam bentuk ungkapan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaitan antara hadis dengan beribadah dan bersyukur kepada Allah adalah Rasulullah SAW mengajarkan dengan sangat agar kita memuliakan orang tua kita, terutama ibu, karena ibu sudah seorang yang sosok yang sangat berharga dalam hidup kita. Selanjutnya akan berbeda topik, akan menjelaskan dan menganalisis makna surah Al-Baqarah ayat ke-83. Saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Kemudian hadis yang berkaitan dengan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Shaddad ibn Ausin qala sinani hafituhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsana kulli syai'in fa idza qataltum fa ihsinu itlata wa idza dajahtum fa ihsinu dabha wal yahidu ahadukum sahfatahu falyarih jadi dabihata. Yang artinya dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Maka apabila kamu membunuh, hendaklah bunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaklah menanyakan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita masuk kepada asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 83 ini. Ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah SAW, namun mereka kemudian ikat terhadap kitabnya mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dan mengubah isi kitab Taurat. Dan makna dari surah Al-Baqarah ini, larangan syirik, berbuat kebaik kepada ibu, bapak, kerabat, anak yatim, fakir miskin, mengucapkan kata-kata yang baik, sholat, zakat, dan bukan hanya untuk orang muslim atau Bani Israil saja, ternyata perintahnya kepada seluruh umat manusia. Kemudian makna hadis Nabi, yaitu perintah untuk senantiasa berbuat ihsan, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa berbuat ihsan atas mereka. Pesan yang terkandung dalam surah Al-Baqarah adalah manusia diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, manusia diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat, manusia diperintahkan untuk selalu berkata yang baik dan sopan. Manfaat berbuat baik yang sangat hebat adalah mampu menginspirasi orang lain secara sederhana. Ketika kita berbuat baik, maka ini akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang serupa. Secara umum, kita akan membuatnya tersenyum. Kaitan yang berbuat baik terhadap sesama manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengerintahkan Bani Israel agar menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin, agar bertutur kata yang baik kepada manusia, tetapi mereka tetap membangkang.
hadis Rasulullah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berkomunikasi, menyuruh kita untuk berihsan dalam segala hal dan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.